Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini. Sekalipun berita di luar sana begitu luar biasa mencekam, tapi satu hal, kita tidak hanya perlu mengupdate berita-berita di luar, tapi firman Tuhan harus kita update terus dalam kehidupan kita. Sukacita kita harus terus kita update dalam kehidupan kita, supaya kita tidak menjadi lelah menghadapi kehidupan ini, tetapi kita justru semakin bersemangat. Firman Tuhan berkata bahwa setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Amin. Amin. Dan pagi hari ini mari kita dapatkan kekuatan itu. Mari kita sambut kekuatan itu. Mari kita hampiri tahta hadirat Tuhan. Mari kita bersungguh-sungguh masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami rindu Tuhan, ibadah yang kami lakukan Tuhan, bukan sekedar ibadah rutinitas, tetapi benar-benar menjadi ibadah yang memerdekakan kami. Benar-benar menjadi ibadah yang memberkati setiap kami yang hadir Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau bukan sekedar hadir di tengah-tengah kami, tapi Engkau bekerja dengan dahsyat Tuhan di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Mari Bapa, kami rindu Engkau lawat. Jangan ada satupun yang terluputkan Tuhan. Mulai dari kami yang ada di mimbar, hingga jemaat-Mu yang duduk di bangku paling belakang. Biarlah semua Tuhan ada di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kekudusan-Mu meliputi gereja ini pagi hari ini Tuhan. Kami bawa hati kami satukan hati kami Tuhan. Kami rindukan Tuhan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Haleluya, syukur Tuhan. Mari Tuhan nikmati pujian kami. Nikmati setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami akan mulai ibadah pagi hari ini Tuhan, di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami akan memulai ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya, syukur. Tiada seperti-Mu, seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Kami nyanyikan pujian Tuhan. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihi-Mu. Di hadirat-Mu dekat tatamu, ku temukan
nyanyikan pujian kami Tuhan. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihimu. Di hadiratmu dekat tatamu, ku temukan kasihmu. Kami naikkan pujian, pujianku, semakin mengasihimu. Di hadiratmu dekat tatamu, ku temukan kasihmu. Seorang jemaat untuk bangkit berdiri. Katakan Engkau kudus Tuhan. Kudus, kudus, tiada sepertimu. Mari sepenuh hati kita. Kudus, sebab Dia yang kudus ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Nyanyikan pujian, ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihimu. Di hadiratmu dekat tahtamu, ku temukan kasihmu. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihimu. Di hadiratmu Tuhan, ku temukan kasihmu. Nyanyikan pujian, oh, ku semakin mengasihimu. Di hadiratmu dekat tatamu, ku temukan kasihmu. Sepertimu, Kau kudus, kudus, mulialah namamu. Kami nyanyikan pujian kami Tuhan. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihimu. Di hadiratmu dekat tahtamu, ku temukan kasihmu. Oh, ku nyanyikan pujianku. Kami mau semakin mengasihi Engkau Tuhan, semakin dalam mengasihi Engkau Tuhan. Di hadiratmu dekat tahtamu, ku temukan kasihmu. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihimu.
padamu ku temukan kasih-Mu. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihi-Mu. Di hadirat-Mu dekat tahta-Mu, ku temukan kasih. Mari dengarkan suara jemaat-Mu Tuhan. Ku nyanyikan pujian, semakin mengasihi-Mu. Di hadirat-Mu dekat tahta-Mu, ku temukan kasih-Mu. Kami naikkan pujian, semakin mengasihi-Mu. Di hadirat-Mu dekat tahta-Mu, ku temukan kasih-Mu. Di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu dekat tahta-Mu, ku temukan kasih-Mu. Kami nyatakan Engkau kudus Tuhan, dan biarlah tetap kudus sampai selama-lamanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya nama Yesus Tuhan kami yang kudus, dari kekal sampai kekal, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, Kau mulia bagi-Mu Tuhan. Oh, ku sembah kudus, Engkau kudus Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Sekali lagi ku sembah kudus, 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 kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Mulia, mulia bagi-Mu Tuhan.
Beri sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau termulia di antara yang mulia Tuhan. Dan bagi hari ini Bapa, kami mau angkat suara kami mau puji nama-Mu dengan dahsyat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji nama-Mu. Haleluya, amin. Sekali lagi beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Bagikan senyuman kanan kiri, depan belakang, walaupun gak kelihatan tapi mata kita memancarkan sukacita, amin. Haleluya. Suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suara, puji Dia, serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Yesus sanggup. Amin. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya, sorak-sorai untuk Tuhan Yesus Kristus. Saya persilakan untuk duduk kembali seluruh jemaat. Kita akan memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, segala berkat yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan kasih Tuhan nyata dan sempurna dalam hidup kami. Saat ini Tuhan di tangan kami ada persembahan Tuhan. Kami percaya segala berkat datangnya daripada Tuhan dan akan kembali hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berikan persembahan kami karena kami tahu Tuhan, Tuhan yang memiliki segala sesuatu yang kami miliki. Terima kasih Bapa, kami berikan persembahan kami dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib,
ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagi. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Kami mau persiapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau dibentuk, kami mau dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu kekuatan bagi kami Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saya undang seluruh jemaat untuk kembali bangkit berdiri. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap
kepada hamba yang melayani. Maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau pun nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku. Bapa di surga, kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Hingga pagi ini kami bisa berhimpun di tempat ini. Tuhan, kehadiran-Mu lah yang diharapkan oleh setiap kami di tempat ini. Tolong jamah kami dengan kuasa Roh-Mu, jamah kami dengan kuasa firman-Mu, sehingga kami bisa berubah menjadi pribadi seperti yang Engkau mau. Tuhan, lindungi setiap kami di tempat ini dari segala yang jahat, dari segala wabah penyakit, karena Engkaulah perisai kami yang tidak pernah gagal. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Apakah boleh dilepas ini? Boleh ya, oke. Selamat pagi, Shalom. Ya, saya diberi waktu sekitar 30 menit saja, jadi saya tidak akan berbicara terlalu panjang buat saudara. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena selepas melayani tempat ini saya harus segera meluncur, ada pelayanan tempat lain. Jadi saya mohon izin untuk segera meninggalkan tempat ini nanti, saudara ya, tidak bisa menemani sampai selesai. Salam dari jemaat GBI Hope Malang yang saya gembalakan. Saya percaya saudara semua dalam keadaan baik pagi ini, luar biasa ya, walaupun protokol COVID tapi punya semangat yang tak pudar buat Tuhan. Haleluya. Hari ini saya akan membagikan sesuatu yang sering kali dikhotbahkan oleh banyak hamba Tuhan di atas mimbar, yaitu salah satu perumpamaan tentang yang diberikan oleh Tuhan Yesus mengenai anak yang hilang. Saya percaya perumpamaan ini sudah berkali-kali dibagikan tempat ini. Tapi mari kita melihat dari sudut pandang yang baru, sudut pandang yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita pagi ini. Oleh karenanya saya mau mengajak kita membaca ya, untuk menyegarkanlah ingatan kita. Kita mulai membaca dari Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-11. Lukas pasal 15 ayat 11. Saya akan membaca ayat ganjil. Dan saya mohon bantuan kepada Bapak Ibu membaca ayat genap sampai ayat ke-32 ya, sedikit panjang sampai ke-32. Ayat 11 bunyinya demikian. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, 2, 3. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku tidak layak lagi disebutkan sebagai anak bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa.
Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang ayah mempunyai 2 orang anak laki-laki. Nah, 2 orang anak laki-laki ini sebetulnya menggambarkan atau mewakili 2 kelompok orang percaya, 2 kelompok orang Kristen. Dan ayah ini mewakili Bapa kita di surga. Jadi ini bukan bicara tentang orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan atau orang-orang di luar sana, tapi ini bicara Anda dan saya. Nah, ada 2 kelompok ya, ada dua kelompok orang percaya yang punya sikap hidup berbeda. Saudara, kelompok pertama diwakili oleh si bungsu. Nah, si bungsu ini dikatakan menjual harta warisannya lalu pergi meninggalkan rumah bapaknya, saudara. Ini bicara 2 hal, saudara. Pergi, atau kita lihat coba ya ayatnya, coba bisa tampilkan ayat 13. Nah, lalu pergi ke negeri yang jauh. Kata pergi ini memiliki 2 arti, saudara. Pertama, pergi ini bicara meninggalkan kehendak Allah. Saudara, seorang anak dalam zaman itu, mungkin sampai sekarang juga masih sama. Ketika dia tinggal di rumah bapaknya, dia harus ikuti aturan-aturan bapaknya di rumah itu. Dia harus ikuti kehendak bapaknya, karena bapaknya adalah kepala keluarga, pemimpin di dalam rumah itu. Selama dia masih tinggal di dalam rumah itu, dia harus ikuti aturan itu, dia harus ikuti kehendak bapaknya. Jadi yang pertama adalah si bungsu ini mewakili orang yang keluar dari kehendak Allah. Yang kedua, si bungsu ini mewakili orang yang keluar dari kasih karunia Allah. Kalau boleh saya kasih ilustrasi supaya saudara bisa mengerti sedikit ya. Bapak, saya minta tolong sebentar. Nah, oke ya Bapak. Ini saya anggap Bapak ini si bungsu, saudara ya. Kebetulan awet muda juga, ya toh. Nah, si bungsu ya. Ketika dia tinggal bersama saya, sang Bapak, di rumah yang sama, dia ikuti aturan saya. Dan tahukah saudara, setiap kebutuhan dia tercukupi karena pemeliharaan saya. Apakah itu kebutuhan makan, kebutuhan perlindungan, bahkan kebutuhan kasih tersedia melimpah di dalam rumah itu. Tapi ketika si bungsu pergi, bisa Pak menyingkir ke sana ya, boleh kembali ke tempat duduk. Ketika dia meninggalkan rumah sang Bapak, dia meninggalkan kasih karunia.
bapaknya. Itu yang terjadi, saudara. Jadi ketika ada tindakan di mana dia meninggalkan rumah sang bapa, dia meninggalkan kehendak bapaknya, dan kedua dia meninggalkan kasih karunia bapaknya, saudara. Ketika saya masih tinggal di Jakarta, saya punya seorang kawan yang kebetulan dari kota Malang merantau ke Jakarta. Kira-kira waktu itu sekitar tahun 2005. Dia berangkat dari kota ini ke Jakarta. Dan di Jakarta, saudara, dia memulai segala sesuatunya dari tidak punya apa-apa, saudaraku. Tapi orang ini hidup di dalam rumah bapaknya, hidup di dalam kehendak bapaknya, hidup di dalam kasih karunia. Tahukah saudara, dia memulai usaha berjualan seperti obeng, ya semacam itulah, alat-alat teknik begitu. Bahkan dia punya 2 anak, satu keluarga di Jakarta, seorang istri yang baik, 2 anak yang sehat, luar biasa diberkati Tuhan. Mereka hidup di dalam kasih Tuhan, rajin beribadah, suka membaca firman. Namun tahukah saudara, satu hari ada sesuatu yang terjadi ketika usahanya semakin maju. Tuhan memberkati dia dengan rumah, dengan ruko, dengan mobil, dengan karyawan, menjadi semakin besar. Bahkan asetnya bisa dikatakan bermiliar-miliar, saudara. Satu hari entah kenapa dia keluar dari kehendak bapaknya. Dan waktu itu belum terjadi apa-apa. Dia datang ke rumah saya. Dia bilang begini, Har, tolong doakan saya, Har. Saya ini gelisah, saya nggak tahu kenapa. Saya gelisah. Saya uang punya, usaha jalan dengan baik, keluarga baik-baik. Tapi hati saya gelisah, saya kehilangan damai sejahtera. Sorry, saya lupa. Tolong doakan saya. Dan ketika saya berdoa untuk dia, ada sebuah kalimat yang muncul dalam hati saya. Saya bilang begini, damai sejahtera pasti ada padamu kalau engkau tidak hidup dalam dosa. Ketika damai sejahtera sudah tidak ada padamu, engkau sudah hidup dalam dosa. Waktu saya sampaikan hal ini, dia meneteskan air mata, saudara. Tapi dia nggak ngomong apa-apa. Dia diam aja, lalu dia pulang. Saya baru jumpa dengan kawan saya ini 4 tahun kemudian. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Bukan saja usahanya bangkrut, tapi yang lebih mengenaskan adalah hubungan dengan istrinya rusak, hubungan dengan anak-anaknya rusak. Semuanya hancur. Dan saya baru mengerti, ternyata kawan saya ini terlibat dengan dosa perselingkuhan, saudara. Waktu dia datang ke rumah saya itu sudah dihidupinya, tapi tidak diakuinya. Dia pikir uang bisa menyelesaikan semuanya. Tapi tahukah, ketika dia hidup di dalam dosa, dia keluar dari kehendak Allah. Dan ketika dia keluar dari kehendak Allah, apa yang terjadi, saudara? Dia keluar dari kasih karunia Allah. Bukan Allah berhenti mengasihi dia, tidak. Tapi dia yang meninggalkan kasih Allah. Saudara tangkap baik-baik. Ya, itu adalah kelompok orang percaya yang pertama. Bagaimana dengan kelompok orang percaya yang kedua? Kelompok orang percaya yang kedua diwakili oleh si sulung. Nah, apa yang dibuat oleh si sulung ini, saudara? Dia tetap tinggal di rumah bapaknya. Dia tetap tinggal di rumah bapaknya. Bahkan coba kita lihat ayat ke-29, kalimat pertama. Coba saudara perhatikan. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Artinya apa, saudara? Sulung ini hidup dengan taat. Dia bilang, aku tidak pernah melanggar perintahmu. Ini adalah orang percaya kelompok kedua yang hidup taat di dalam Tuhan. Apa yang terjadi? Dia punya kehidupan yang berbeda dengan si bungsu. Semua kebutuhannya tercukupi. Dia tidak mengalami kehancuran, bukan berarti tidak mengalami masalah. Saya percaya kelompok orang percaya yang kedua ini tetap punya masalah dalam kehidupannya, tapi dia menghadapi masalah itu bersama Tuhan. Jadi di ujungnya dia mengalami kemenangan demi kemenangan.
ada kasih karunia Allah yang turun atas orang kelompok yang kedua. Saudara, ada seorang warga negara Korea tinggal di kota Malang, sudah lebih dari 10 tahun. Dan selama beberapa waktu dia mencari gereja yang cocok. Akhirnya dia bernaung di gereja saya, karena dia merasa, Pak, visi gereja ini sesuai dengan hati saya. Karena visi gereja kami adalah penginjilan dan pemuritan. Cuma 2, itu saja. Jemaat adalah jemaat yang memberitakan Injil, dan jemaat yang memuridkan. Bukan saya yang memuridkan, jemaat yang memuridkan. Saudara, dia terhisap dan tertanam. Saudara tahu nggak? Orang ini usianya sudah 60 tahun. Hidup dengan istrinya yang usianya juga tidak beda jauh, selisih hanya 1-2 tahun. Tapi orang ini punya panggilan. Dia bilang, Pak, saya ini terpanggil untuk Pulau Sumba. Saya terpanggil memberitakan Injil di Pulau Sumba, Pak. Dan saya tahu itu kehendak Allah buat dia. Dan dia hidup di dalam kehendak itu. Bulan ini, minggu pertama kemarin, dia mengirimkan foto melalui WA. Ketika dia berada di Sumba, dia bilang, Pak, saya masuk ke satu desa, namanya Desa Bahabu. Ada di Sumba Barat. Di desa ini gak ada gereja, Pak. Tidak ada satupun orang Kristen di gereja ini. Dan saya mulai sampaikan berita kabar baik tentang Yesus. Saya pulang pergi ke desa ini selama 1 tahun. Setiap datang ke desa ini saya 3 minggu tinggal di desa ini. Dan saudara tahu, di desa itu tidak ada listrik, saudaraku. Tidak ada air. Begitu terpencil sampai penduduknya tidak punya KTP. Artinya kalau ada pilkada mereka gak nyoblos, saudara. Sama sekali tidak terdata, seakan-akan buat pemerintah mereka itu nggak eksis, nggak ada mungkin ya. Tapi ada, saudara. Ada ratusan orang populasi penduduk desa itu di Desa Bahabu. Dan saudara, dia kirimkan fotonya. Waktu saya lihat fotonya saya menangis, saudaraku. Boleh ditampilkan Bahabu 1? Bisa diperbesar? Nggak bisa ya, nggak bisa diperbesar ya. Itu di ujung kanan atas. Bisa? Nggak bisa ya? Oke, nggak apa-apa. Bisa di ujung kanan atas, ada di sebelahnya tanda cross, tanda kali itu ada. Nah, nggak bisa ya? Oke, nggak apa-apa deh. Nanti. Oke, nggak apa-apa ya, sudah lihat ya. Nah, ini adalah anggota gereja saya. Nah ya, oke, bagus. Lihat, saudara, rumah mereka dari kayu, saudara. Itu rumah mereka, saudara. Bahabu 2, ini tempat sederhana yang baru dibuat untuk mereka bisa berkumpul. Bahabu 3, ya. Nah ini, saudara, mereka adalah penganut Marapu. Marapu adalah keyakinan yang menyembah roh nenek moyang. Jadi di rumah mereka kadang-kadang ada mayat dari nenek moyang mereka simpan di situ, mereka sembah. Bahabu selanjutnya, nah mereka memberi diri dibaptis, saudaraku. Selanjutnya lagi, saudara lihat. Nah itu atapnya itu bukan dari itu, saudaraku ya. Oke, cukup. Sudah tahu? Satu desa memberikan dirinya kepada Yesus. Dan dia bilang begini, Pak, kepala desa memberi saya tanah. Kepala desa minta, tolong bangun gereja di tempat kami. Dan waktu dia hitung-hitung, perlu dana 50 juta untuk bangun gereja yang sederhana di tempat itu. Tapi perlu biaya ongkos kirim 70 juta untuk mengirim bahan bangunan ke tempat itu. Karena begitu terpencilnya, saudara. Jadi lebih mahal biaya kirimnya daripada ongkos bangunannya. Bilang,
Saya tanya sama beliau, Pak, itu uang 120 juta sudah ada belum? Belum, Pak, tapi saya percaya Tuhan sediakan. Itu 3 minggu yang lalu, dan kemarin Bapak ini telepon, Pak Hari, luar biasa. Entah dari mana saya nggak tahu. Ada uang masuk ke rekening saya 76 juta. Tanggal 15 Desember saya akan berangkat ke sana lagi. Saya akan bangun desa di tempat itu. Saudara tahukah bahwa ini adalah desa ke-15 yang dia menangkan? Dari tidak ada orang Kristen, dari tidak ada gereja, orang-orang itu memberi diri dibaptis. Tapi yang lebih luar biasa lagi, setiap kali ada kebutuhan, Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya. Pelayanannya disertai saudara, dia ke sana cuma berdua sama istrinya, saudaraku. Dia tidak di bawah bawah tim yang luar biasa banyak, enggak. 15 desa dimenangkan. Wow. Karena apa? Ini adalah kelompok orang yang hidup di dalam kehendak Allah, yang tidak meninggalkan rumah bapaknya. Dengan sendirinya kasih karunia turun atas hidup orang ini. Saudara mengerti? Saya harap saudara jangan masuk kepada kelompok orang pertama, tapi masuklah kepada kelompok kedua. Tapi ada yang lebih baik lagi. Ketika saya merenungkan firman ini, Tuhan bilang begini dalam hati saya, aku rindu ada kelompok yang ketiga. Tuhan, mana kelompok yang ketiga? Dia cuma punya anak 2, bukan 3. Iya, tapi akan ada kelompok yang ketiga, saudaraku. Coba kita lihat ya. Lukas 15 ayat 28. Bunyinya demikian. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk lagi. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Apa yang terjadi? Dia marah, saudaraku. Dia bilang begini, aku ini tidak pernah melanggar perintahmu, Bapak. Kenapa seekor anak kambing pun tidak pernah engkau berikan kepadaku. Sedangkan dia yang hidup dalam dosa, engkau memberikan seekor lembu tambun. Tambun itu bicara gemuk yang terbaik. Apakah begini sikap bapaknya? Dia berpikir, dia kenali bapaknya sebagai siapa? Sebagai seseorang yang menomorduakan dia. Dia menganggap bapaknya siapa? Mengasihi si bungsu lebih daripada dia. Tahu gak saudara, ini bicara apa? Bicara salah mengenali bapaknya. Sampai bapaknya bilang begini, Nak, kenapa kamu berpikir seperti itu, Nak? Tahukah engkau, apa yang kupunya itu adalah milikmu. Di situ dia kaget. Oh, ada satu kelompok yang Tuhan rindukan, yaitu kelompok yang bukan saja taat, saudaraku, tapi mengenali bapaknya dengan benar. Tahukah saudaraku, pengenalan akan Tuhan, jauh lebih berharga daripada ketaatan. Karena pada saat engkau hanya taat dan tidak mengenal Tuhan dengan benar, engkau bisa marah terhadap Tuhan. Engkau bisa pahit terhadap Tuhan. Engkau bisa tidak setia kepada Tuhan. Oleh karenanya saudaraku, Pemazmur satu kali mengatakan, Filipi 3 ayat 10, tolong tampilkan. Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ini ditulis oleh Rasul Paulus menjelang kematian. Setelah dia 28 tahun melayani Tuhan dengan setia. Dan menjelang kematiannya, Paulus mengungkapkan keinginannya terdalam. Apa dia bilang? Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Tahukah saudaraku, setelah 28 tahun dengan taat dan setia dia ikut Tuhan, dia masih bilang begini, aku belum kenal Tuhan cukup dalam. Aku perlu kenal Tuhan lebih dalam lagi.
Karena itulah yang membuat aku bisa setia sampai akhir. Itu dia kejar terus-menerus, saudaraku. Tolong tampilkan Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Perhatikan, menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tahukah saudaraku, di zaman perjanjian lama mempersembahkan korban bakaran adalah perintah Allah. Dia bilang, kalau kamu sekedar mentaati perintah Allah, sebetulnya itu belum menjadi apa yang kurindukan. Karena yang kurindukan adalah engkau mengenal aku, kata Tuhan. Haleluya. Saya punya anak namanya Caleb, saudaraku. Sekarang Caleb ini sudah semester 3 di Universitas Diponegoro, Semarang. Tapi saya ingat sebuah peristiwa di mana Caleb mengucapkan kata-kata yang menusuk hati saya. Waktu itu umurnya baru 5 tahun, saudaraku. Saya masih tinggal di Jakarta. Saudara, satu hari saya mengajak Caleb jalan-jalan sekitar jam 5 sore. Waktu itu kondisi Caleb kurang sehat karena dia mengalami radang tenggorokan, saudara. Tapi karena daripada dia di rumah terus bosan, saya ajaklah jalan-jalan sebentar keluar, jalan kaki saja, saudaraku. Dan kita melewati sebuah Indomaret. Biasanya di Indomaret itu kalau dia lihat Indomaret, dia selalu bilang, "Pak, beliin es krim, Pak. Tolong, Pak, beliin es krim." Dan saya nggak pernah menolak permintaan dia. Tapi kali itu saya tahu dia sakit tenggorokannya. Dan saya bilang, "Hari ini tidak, Nak." Tiba-tiba dia melihat saya dengan sorotan mata yang cukup tajam dan dia bilang, "Papa jahat." Terus dia diam. Sepanjang perjalanan dia bilang, untuk pertama kalinya dia bilang sama saya, "Papa jahat." Gitu. Saya kaget, saudaraku. Saya betul-betul kaget. Hari ini Caleb sudah semester 3. Ketika dia mau masuk kuliah, saudaraku, kami waktu itu pengeluaran begitu banyak. Sehingga sampai satu hari pada saat dia mau kuliah, kita ini sebetulnya kehabisan dana. Lalu saya bilang begini, "Caleb, bila seandainya papa gak ada uang untuk bawa kamu ke kuliah, kamu gak perlu kuliah ya. Yang penting hidupmu menyenangkan Tuhan, itu lebih dari cukup. Gimana menurutmu?" Dia bilang, dengan muka tersenyum dia bilang, "Enggak apa-apa, Pak. Enggak kuliah juga enggak apa-apa." Caleb tahu kok, kalau Papa mampu, Papa pasti akan kuliahkan Caleb. Saudara, pengenalan dia sudah berbeda dibanding ketika dia umur 5 tahun. Saudara mengerti? Pengenalan akan Tuhan akan membawa kita kepada sebuah hubungan yang jauh lebih intim. Kita bisa mengenal hati Tuhan. Di balik semua keputusannya yang kadang-kadang kita sulit mengerti. Tuhan, kenapa Engkau buat begini? Kenapa Engkau izinkan begini dan begitu? Tapi waktu kita kenal Tuhan, saudaraku, kita cuma bisa bilang, "Aduh Tuhan, Engkau ini pasti baik. Apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, Engkau tetap baik bagiku, Tuhan." Tidak lebih dan tidak kurang daripada itu. Saya kenal dengan seorang kawan di Jakarta sebelum saya pindah ke kota ini, seorang pengusaha. Orangnya sangat cinta Tuhan. Waktu itu dia adalah seorang eksekutif dari sebuah perusahaan internasional yang gajinya luar biasa besar. Waktu dia masih sebagai eksekutif, dia sudah melayani Tuhan dengan luar biasa, dengan sepenuh hati. Sampai satu hari dia bilang begini kepada istrinya, "Aku ini ingin melayani Tuhan lebih lagi. Cuman jamku ini terbentur dengan jam kerja. 8 jam sudah tersita untuk pekerjaan. Saya nggak bisa ambil yang itu. Gimana ya kalau saya ini berhenti kerja aja, buka usaha sendiri, sehingga saya bisa atur waktu lebih fleksibel untuk saya bisa melayani Tuhan lebih lagi." Istrinya setuju, saudaraku. Istrinya ini sangat mengasihi Tuhan. Dan akhirnya mereka putuskan, mereka mengundurkan diri. Dari sebuah pekerjaan yang menghasilkan gaji yang besar, dia undurkan diri. Dia buka usaha kecil, saudaraku. Usaha kecil, tapi cukup untuk hidup mereka. Dan mereka mulai melayani lebih lagi. Dia coba berikan yang terbaik. 3 tahun
3 tahun setelah dia membuka usahanya, tiba-tiba dia dapat kabar dari seorang bapak. Masuk ke rumahnya, dia bilang, "Pak, betul kan ini rumah dari seorang ibu yang bernama Sari," katakan saja Sari. Dia pegang KTP-nya. "Ini rumah Bu Sari, Pak." "Betul, ada apa, Pak?" "Pak, Bu Sari kecelakaan, Pak. Sekarang ada di puskesmas ini. Tolong Bapak segera ke sana. Ini KTP-nya, Pak." Kawan saya ini segera bergegas ke puskesmas dan didapati istrinya sudah gak sadar. Puskesmas bilang, "Segera Pak, tolong bawa ke rumah sakit besar." Pakai ambulan dibawa ke rumah sakit besar. Dan sampai di rumah sakit besar, koma selama 5 hari. Namun di hari ke-6 dia sadar, saudaraku. Bapak ini berdoa sungguh-sungguh, "Tuhan, Kau Allah yang ajaib, tidak mustahil bagimu menyembuhkan istriku. Sembuhkan Tuhan, sembuhkan Tuhan." Dan tahu apa yang terjadi? Di hari ke-9, istrinya dibawa pulang ke surga oleh Tuhan. Sementara anak-anaknya masih umur 5 tahun, saudaraku. Tiap hari anak-anaknya tanya, "Pak, Mama kapan pulang, Pak? Kami sudah rindu, Pak." Dan waktu pagi itu dia melihat jenazah istrinya di ranjang rumah sakit. Ada teman-teman gereja di samping dia. Terus dia bilang gini, "Aku cuma tidak tahu bagaimana aku harus sampaikan berita ini kepada anakku. Aku harus ngomong apa sama anakku?" Singkat cerita, akhirnya dia bisa lalui peristiwa itu dan anak-anaknya bisa menerima, saudara. Dan usahanya berkembang dengan baik. Namun beberapa tahun kemudian, Roh Kudus berbicara dalam hatinya begini, "Tutup usahamu, tinggalkan kota Jakarta. Aku mau engkau melayani di sebuah kota kecil." Dan dia taati itu, saudaraku. 3 tahun setelah dia kehilangan istrinya, akhirnya karena kebutuhan dari anaknya, dia akhirnya menikah lagi. Jadi dia menikah di tahun ketiga setelah dia menjadi duda, ya. Dia menikah dengan seorang yang cinta Tuhan. Dan dari istri yang kedua ini, saudaraku, dia tanya, "Ayo, kita bisa nggak berangkat? Kita tinggalkan, kita tutup usaha ini, lalu kita berangkat sesuai dengan perintah Tuhan." Istrinya tanya begini, "Pak, kalau kita pindah ke sana, kita ini mau makan apa, Pak? Gereja nggak ada, usaha nggak ada, pemasukan dari mana, Pak?" Suaminya bilang begini, "Jangan khawatir, Dia Allah yang hidup, mampu pelihara hidup kita." Dengan tidak ada apa-apa, dia tinggalkan Jakarta. Hanya membawa koper saja, saudaraku. Akhirnya apa yang terjadi di kota kecil itu, Tuhan pelihara secara luar biasa. Dan setelah 4 tahun ada di kota itu, Tuhan anugerahkan seorang anak gadis yang cantik dari istri yang kedua. Pada waktu usia anak kecil, anak gadisnya masih 5 tahun, Tuhan izinkan terjadi sebuah peristiwa. Dan anak gadisnya dibawa pulang ke surga. Saya waktu itu hadir di gotong royong ketika bapak ini, kawan saya ini, sebelum dia menguburkan jenazah gadis kecilnya. Tahu nggak, saudara? Di hari terakhir dia bilang begini, "Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu." Saya pikir tidak mudah hidup seperti dia. Tapi karena dia mengenal Tuhan dengan benar, dia bilang, "Tuhan itu baik, selama-lamanya dia baik." Saudaraku, saya tidak perpanjang apa yang saya sampaikan pagi ini. Saya mendorong kita semua, jangan berhenti sampai kepada anak yang sulung. Anda sudah taat, tidak pernah melanggar perintahnya, bergerak maju.
sampai engkau mengenal Tuhan dengan benar dan intim. Amin, saudaraku. Mari kita tutup mata kita sebentar. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk apa yang boleh kami dengar pagi ini. Tuhan, kami perlu pertolongan Roh Kudus untuk kami bisa mengenal Engkau dengan benar, untuk kami bisa mengenal Engkau dengan intim. Pagi ini kami minta tolong agar hati kami selalu dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kami mampu mengenali Tuhan dengan benar. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat kami ucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta. Kami mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita akan masuk dalam Warta Gereja. Untuk pengumuman yang pertama, setelah ibadah ini akan ada rapat untuk panitia Natal. Maka seluruh panitia Natal diharapkan untuk tetap tinggal di gereja. Dan kemudian ada seluruh pengurus BTG atau Breakthrough Generation harap berkumpul di Ruang Kaca. Hari Sabtu akan ada ibadah Breakthrough Generation atau ibadah BTG pukul 5 sore. Hari Rabu ada latihan vokal untuk singers dan juga untuk worship leader, dan juga untuk seluruh saudara-saudara rekan yang rindu untuk melayani Tuhan, untuk belajar vokal dapat bergabung bersama di hari Rabu pada pukul 5 sore. Dan untuk minggu depan ada ibadah sekolah minggu seperti hari ini. Demikian Warta Gereja, tidak ada pengumuman lagi. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan saya serahkan kepada Ibu Ivon. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepada Engkau Allah yang hebat, pemelihara yang ajaib bagi kami. Terima kasih banyak buat bentangan isi hatimu kepada jemaat pada pagi hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati keluarganya. Pagi hari Tuhan kami berdoa bagi Ibu Gembala kami. Tuhan juga memberkati keluarga besar Ibu Gembala, baik Jakarta maupun Australia. Kami tahu Tuhan pemeliharaan-Mu ajaib bagi beliau. Kami juga berdoa bagi semua staf gembala tanpa terkecuali. Demikian juga dengan pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Dan biar kehidupan mereka, kehidupan yang senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Kehidupan yang mengenal Engkau secara pribadi. Sehingga pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang mengangkat tangan memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan menjauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau memberkati Bapak Presiden kami berseluruh jajarannya. Tidak ada satupun yang sanggup menjatuhkan beliau. Karena tangan Tuhan yang ajaib itu sedang memegang beliau sampai dia mengakhiri masa jabatannya. Pagi hari kami juga berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu tanpa terkecuali. Tuhan tahu keadaan kami masing-masing, Tuhan tahu beban kami masing-masing, kesulitan yang kami hadapi. Tapi bawa kami Tuhan, seluruh sidang jemaat, mengenal Engkau dengan baik dan benar. Apapun kesulitan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Selalu ada jalan keluar dari setiap persoalan hidup kami. Selalu ada kelepasan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami tahu Tuhan, kami hidup Tuhan, hari lepas hari, dengan berkat-Mu yang selalu baru bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau memproteksi seluruh sidang jemaat tanpa terkecuali, meluputkan kami dari virus ini, memelihara kami dengan sempurna. Tuhan terima kasih, Engkau sungguh baik, amat baik bagi kami jemaat di tempat ini. Kami juga berdoa bagi taburan yang telah disampaikan oleh jemaat-Mu. Tuhan memberkati taburan ini dengan berlimpah-limpah. Dan kami percaya jemaat yang sudah menabur
akan menerima berkat daripada Engkau dengan berlimpah-limpah pula. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya Tuhan sepanjang pekan ini kami terpelihara dengan sempurna di dalam Engkau. Disambut berkat di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Selamanya, sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sidang jemaat kekasihku dan kekasih Allah, terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa. Diberkati keluargamu, anak cucumu, usaha pekerjaanmu, kesehatanmu, keuanganmu. Dan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kepadamu kasih karunia yang berlimpah. Sekarang pulanglah dengan damai, sejahtera, sukacita dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya katakan amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan berkati. Sampai jumpa minggu depan. Love you all.